Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Nurul Huda yang senantiasa dimuliakan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun habis hujan tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap datang mengaji ke mushola Nurul Huda. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun buat ibu-ibu sama bapak-bapak. Pohon limu pohonnya tinggi, buahnya jarang. Pohon limu pohonnya tinggi, buahnya jarang. Kalau kita punya ilmu, kita bagi-bagi, hidup berkah enggak bakalan kurang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli baju 1 kodi. Barang siapa yang hari ini enggak ngaji, disumpahin Pak Edi matinya jadi memedi. Ya, Bang Darman makanya ngaji tuh Bang Darman. Kalau enggak terjadi memedi. Iya, datang. Ya. Jalan-jalan ke Pondok Bambu, jangan lupa naik getek. Paling enak orang yang punya ilmu, pulang ceramah dikasih besek. Amin. Tolong siapin Bedi. Kalau ada ibu ya, kalau nggak ada nggak apa-apa ibu. Jangan dipikirin, diusahain. Silakan Bedi dibaca Bedi. Bab air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Adapun air itu ada 2 macam. Yang pertama air yang sedikit, yang kedua air yang banyak. Al-qalilu ma dunal qullatain. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 qullah. Wal katsiru qullatani. Fa aktsaru al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'il najasati fih. Air yang banyak yaitu air yang ada 2 qullah atau lebih. Air yang sedikit itu bisa najis sebab kejatuhan najis. Wa illam yataghayyar wal maul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara
ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang sedikit itu bisa najis sebab kejatuhan najis meskipun tidak berubah. Air yang banyak itu tidak bisa najis kecuali apabila rasa, warna dan baunya itu berubah. Iya. Udah, segitu dulu ya. Iya. Faslun qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi air ada dua jenis. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Apa yang dimaksud air yang sedikit? Maksudnya kata Imam Nawawi, air yang sedikit itu fil ma'i alladzi la yadfa'un najasati, yaitu air yang tidak berubah karena najis, yang bisa mencegah daripada najis, dan air yang sedikit waladhi yadfa'uha, air itu tidak bisa mencegah daripada najis. Jadi air sedikit itu air yang tidak bisa mencegah najis. Jadi kalau dia kejatuhan najis, maka air itu menjadi najis. Itu berarti airnya sedikit. Tapi kalau air yang banyak, air yang bisa mencegah daripada najis, walaupun dia kejatuhan najis, dia tetap suci airnya daripada najis. Jadi air sedikit itu air yang bisa berubah karena kejatuhan najis. Air sedikit nggak bisa dipakai buat wudu, ya, nggak bisa dipakai, air yang tidak suci dan mensucikan. Sedangkan air banyak itu airnya suci dan mensucikan. Wa kasirun, al-qalilu, air yang sedikit itu ukurannya adalah madunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Jadi ukuran air yang sedikit, air itu jumlahnya kurang dari 2 kullah, gitu ya. Air yang 2 kullah itu ukurannya wal kasiru kullatani fa'aksiru. Sedangkan air yang banyak itu ukurannya air yang lebih dari 2 kullah. Lebih dari 2 kullah. Apa itu kullah? Wa qadruhuma bil wajni khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi, yaitu ukurannya sekira-kira 500 ritli, ukuran timbangan Baghdad, orang Irak. Jadi ukuran Baghdad itu 500 kati ritlin, 500 ritlin. Waduh, apa tuh Pak Ustadz? Saya juga nggak ngerti nih timbangannya. Keterangannya begitu, gitu ya. Kalau dihitung di apa bahasa kita di Indonesia itu sekitar air yang lebih dari 2 kula, air yang jumlahnya 216 liter. 216 liter. Kalau air kurang dari 216 liter berarti itu air yang sedikit. Nah, kalau ukuran kolamnya itu sekitar 60 sampai 80 cm. Jadi panjangnya 80, lebarnya 80, dalamnya 80 cm. Berarti itu kolam airnya banyak. Nah, kalau kurang dari itu maka airnya disebut air sedikit. Namanya air kulah. Jadi air 2 kulah itu air yang ukurannya 216 liter atau 80 kali 80 cm, 60 sampai 80 cm. Tuh, ukuran kolamnya. Makanya kalau kolam ada yang gede itu airnya walaupun dia kejatuhan najis, umpamanya kejatuhan
tai cicak apa, itu insya Allah nggak najis karena airnya banyak gitu. Kalau ini kita kaitkan sedikit dengan tentang spiritual, kita ini sebenarnya sama kayak air yang dunal kulatain, 2 kula. Kita kurang dari 2 kula. Kita ini sebenarnya orang yang banyak barang yang najis, artinya najis banyak dosa. Kita ini makhluk yang banyak dosa. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang yang soleh, kayak malam ini kita ngaji, maka yang kita tadi banyak dosa, ada najisnya, kita jadi bercampur dengan air yang banyak, sehingga kita udah nggak najis lagi. Jadi kita kalau mau kumpul sama orang-orang soleh, maka insya Allah kita ini tidak najis lagi, ibarat najis. Jadi kalau udah digabung nyampur sama air yang lebih dari 2 kula, maka udah nggak najis lagi, jadi bersih. Tuh maksudnya kita kalau hidup ya begitu. Kita nih ibaratnya, kalau kata Habib, saya lupa namanya tuh Habib ya, beliau mengumpamakan kayak rambutan busuk, rambutan asem. Kita nih ibaratnya rambutan asem, rambutan busuk. Kalau dijual nggak laku, nggak ada orang mau beli rambutan busuk, ya Pak Guru ya, nggak mau. Tapi kalau rambutan itu rambutan busuk digabung, dicampur, diikat, diempong, tau nggak diempong? Empong itu kalau kangkung tuh, tukang kangkung biasanya ngempong. Dulu encing saya tuh, saya suka ngebantuin ngempong kangkung. Dia biasanya milir, tahu milir? Dagang. Ya, dagang, milir pakai sepeda. Jualan kangkung dari Dongkelan ke Pasar Cengkareng. Saya suka ngebantuin tuh ngempongin kangkung. Nah, rambutan yang busuk kalau diempong sama rambutan yang bagus, jadinya bagus. Jadi laku, Pak. Dijual mau orang beli. Kenapa? Karena udah digabung sama yang bagus. Begitu juga hidup. Kalau kita berteman sama yang bagus, maka kita jadi bagus. Tapi kalau berteman sama yang jelek, maka kita jadi jelek. Begitu. Tuh. Kayak rambutan. Makanya anak kucing walaupun 1000 tahun dia bertapa, 1000 tahun bertapa biar jadi singa, nggak bakalan dia jadi singa. Kucing bertapa 1000 tahun nggak bakalan jadi singa. Tapi kucing bisa jadi singa, ditakutin sama binatang lain kalau dia mainnya sama singa. Tuh. Kucing kalau main sama singa ditakutin sama makhluk yang lain, binatang yang lain. Makanya kita nih kucing. Kita kucing, nggak dihargain sama orang, nggak ada kemuliaan. Tapi ketika kita berteman, ketika bergaul, kita mahabbah, kita cinta sama ulama, sama ustadz, sama kiai, sama singa, maka lama-lama kita jadi mulia. Begitu. Ya. Kulit kambing kan nggak ada harganya tuh. Tapi kalau dia disamak, dia dibersihin, dijemur, terus dia berteman kulit kambing sama Al-Quran, jadi sampul Al-Quran itu kulit kambing, maka kulit kambing sama orang tuh akan dipakai minyak wangi, diciumin, habis dibaca dicium, ditaruh di paling tinggi, itu kulit kambing. Padahal nggak ada harganya sebelumnya, karena dia pinter nyari temennya siapa? Al-Quran. Tapi kulit kambing kalau salah nyari temen, waduh kesian, dipukulin mulu, digebugin mulu. Dia bertemannya sama beduk, Bang Agus. Jadi sama beduk dia bertemannya. Nah, itu dari mulai subuh udah dipukul, terjohor dipukul, asar dipukul, maghrib dipukul, isya dipukul. Kenapa tuh kulit kambing dipukulin mulu? Salah nyari temen, gitu. Jadi ini fikih juga bisa arahnya, larinya ke masalah pergaulan. Jadi air itu ibaratnya kita air yang sedikit, tapi kalau kita kumpul air yang najis dengan air yang suci, maka kita jadi suci, jadi bersih gitu ya. Jadi air yang kurang dari 2 kula. Kalau air yang sedikit nggak boleh dipakai buat
wudu. Nggak boleh, apalagi kalau udah kejatuhan najis. Nah, tapi kalau air yang satu kolam di pesantren tuh biasanya di Pandeglang itu di pesantrennya Buya Sanja itu saya lihat masih ada kolam tuh, kayak kolam tuh dulu tuh. Kolam jadi orang wudu di situ, mandi di situ. Kenapa kok boleh? Karena airnya banyak, nggak najis. Gitu. Sekarang nggak ada di sini sekarang ya. Ada di Masjid Nurul Huda. Nurul Huda ini kan Musyola Huda. Ada Masjid Nurul Huda Jembatan Baru. Itu masih ada tuh pakai kolam dia, ya, kolam. Ada lagi di Taman Kota. Masuk Taman Kota dikit, belok ke kanan. Ada Masjid Al-Fudola atau apa tuh? Itu dia pakai kolam. Jadi ngambil situ, ke kumur situ, cuci muka di situ, mau dicelupin tangan di situ. Enggak apa-apa. Karena airnya lebih dari 2 kula. Jadi ukuran kula, ya. Ukurannya lebih dari 216 liter air. Jadi apa tuh Pedi? Wal kasiru kulatani fa aksiru al qalilu apa sih itu tadi? Coba. Iya, jadi air yang sedikit itu dihukumkan apa dia menjadi najis biwuku in najasati apabila dia kejatuhan najis gitu. Ya, walaupun wa illam yatagoyyar, walaupun tidak berubah, tetap umpamanya jatuhnya apa tuh? Najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan kayak binatang yang tidak ada darahnya, yang nggak ngalir darahnya, kayak laler apa jatuh ke air. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada darahnya kayak nyamuk, darahnya banyak. Nah, kalau darahnya sedikit, kena baju kita sholat, nggak apa-apa Pak. Tapi jangan banyak darahnya. Kalau banyak, itu nggak sah. Kalau sedikit nggak apa-apa. Gitu. Juga ibu-ibu biasanya pakai baju panjang, apalagi musim hujan, kecepretan. Nah itu dimaafkan, nggak apa-apa. Kecepretan air hujan apa jalan, nah, itu nggak apa-apa. Dibersihin aja dikit. Buat sholat, itu nggak najis, ya, dimaafkan. Terus Pedi. Iya Pak Mandi. Mujibatul ghusli sittatu ilajun. Beberapa hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Al-khasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Beberapa hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, memasukkan kasyafa atau ujung kemaluan laki-laki ke dalam farji kemaluan perempuan. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, datang bulan atau haid. Yang keempat, nifas, mengeluarkan darah sesudah bersalin atau melahirkan. Yang kelima bersalin. Yang keenam meninggal dunia. Ya. Faslun fi mujibatil ghusli, tentang wajibnya mandi. Maksudnya mandi hadas besar ada 6. Jadi mandi hadas besar itu sebabnya ada 6. Ya ahaduha, yang pertama ilajul hasafati fil farji, masuknya hasafah ke dalam farji. Hasafah itu punya laki-laki, itu namanya hasafah. Farji itu punya perempuan. Jadi hasafah masuk ke dalam farji, maka dia wajib mandi gitu. Wajib mandi ai dukhuluha kulliha.
masuknya itu keseluruhan. Wa intolat, sekalipun hasapannya panjang itu. Jadi ya tetap walaupun nggak keluar mani, kalau udah masuk maka wajib mandi. Walaupun nggak keluar mani, maka suami istri ini buat suami istri nih. Jadi Pak Yanto, jadi kalau udah masuk walaupun cuma assalamualaikum gitu doang itu mandi ya, tetap mandi. Jadi harus mandi ya, walaupun tidak keluar mani ya. Jadi ilajul hasafa fil farji, masuknya hasafa ke dalam farji, masuknya si pentungan satpam gitu ya. Ya ke dalam ember, maka wajib mandi. Tuh. Ya. Yang kedua Pedi, apa tuh? Wajibnya mandi. Yang kedua keluarnya mani atau sperma. Wa khurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Ya, keluarnya mani. Baik dalam fil yaqozoti au fin naumi, baik dalam kondisi sadar maupun dalam kondisi tidur. Kondisi sadar hubungan dengan istri, keluar air mani, maka wajib mandi. Atau dalam kondisi tidur ngimpi, pagi-pagi udah pada basah, udah ada peta tuh Kalimantan, maka wajib mandi. Tuh, wajib mandi hadas besar. Bapaknya mandi, ibunya mandi, wajib mandi. Apabila yang kedua wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Mani itu ciri-ciri keluarnya itu kalau warnanya itu air mani warnanya agak putih pucet. Nah, itu air mani ya. Terus keluarnya memancar. Ya kan? Ya rujuk apa? Khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wa taraib. Ya, keluarnya itu memancar. Itu air mani memancar. Dan itu enggak ada manusia laki-laki yang bisa mencegah keluar mani itu enggak memancar. Pasti memancar. Jadi air maninya aja dia enggak bisa cegah. Manusia sebenarnya enggak punya kekuatan. Air maninya aja dia enggak bisa cegah keluarnya pelan-pelan, memancar. Terus baunya itu kayak ituan telur kering. Telur, kalau enggak rinso. Vanila ya. Ini udah pernah ngetes ya. Vanila. Ya, vanila telur kering. Terus rinso. Iya, rinso. Iya, rinso yang diairin. Nah, itu air mani ya. Nah, air mani ada juga air madi, air wadi, mazi, wadi. Dia beda. Dia keluarnya enggak memancar. Dia keluarnya mengiringi air mani. Jadi kemana-mana dia ada di belakang. Jadi mani keluar, nggak lama air mazi keluar. Warnanya bening warnanya. Dia mah. Nah itu najis. Kalau air mani suci. Kalau air mazi najis. Biasanya kalau habis tegang keluar tuh dikit ngetes, itu namanya mazi. Ya Pak RT Mail ya, itu namanya maji gitu. Najis itu. Oh udah pindah rumahnya. Oh Tangerang sekarang. Kadang-kadang ya Bu ya, orang lagi serius. Maji ini bukan nama orang Pedi, ini nama cairan yang keluar dari jadi zakarnya laki-laki itu salurannya ada 4 Pak yang keluar. Air seni, air kencing, air mani, air mazi, air wadi. Nah, yang najis itu 3. Air seni, air kencing najis, air mazi najis, air wadi najis. Yang suci cuma 1, air mani. Tuh, air mani itu yang keluar dari kemaluan laki-laki itu 4. Tuh, ya. Terus Pedi. Yang ketiga datang bulan atau haid. Oh iya, wal haidu yaitu haid. Nah, itu setelah haid maka perempuan diwajibkan
mandi haid. Malam Sabtu kemarin tuh ya Pak Edi ya. Kalau nggak salah kita bahas kitab hadis Bulughul Maram, itu babnya tentang haid di rumah. Itu babnya tentang haid. Kebetulan nyambung nih. Jadi kenapa perempuan itu haid? Darah haid itu darah yang warnanya itu hitam. Darah haid itu ciri-cirinya hitam kata Nabi. Sedangkan darah penyakit istihadah darahnya merah bersinar. Beda, harus dibedain. Ibu-ibu kalau keluarnya darah warna hitam itu berarti haid, sedang haid. Tapi kalau darahnya merah bersinar, cerah, maka itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Tuh ya. Darah haid itu keluar dari perempuan kenapa? Itu akibat dari sel telur yang tidak dibuahi. Jadi sel telur perempuan itu nggak dibuahi oleh sperma laki-laki, maka dia turun keluar, dia jadi darah. Dia namanya darah haid, kotoran, najis itu, ya itu keluar. Tapi kalau dibuahin, maka dia nggak jadi darah haid, dia jadi jigot, bukan jigong Pedi, jigot. Kalau jigong biasanya habis makan ya Bu ya, suka nyempil ya, itu namanya jigong. Kalau jigot itu pertemuan antara ovum sperma dengan ovum, dia jadi jigot. Lalu dia nempel tuh naik dikit-dikit naik di dinding rahim. Ada yang jatuh berarti keguguran. Kalau dia naik lagi terus sampai ke rahim, bisa jadi itu nanti jadi anak. Jadi manusia itu dari awalnya proses aja udah bergantung Pak Yanto di dinding rahim. Awal proses kita ini kita bergantung dinding rahim. Artinya apa? Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Nggak bisa manusia tuh. Dia butuh saudara. Dia butuh tetangga. Tuh, makanya manfaatnya ngaji apa? Kita silaturahmi. Tuh, nggak bisa manusia hidup sendiri di rumah aja. Ya kan? Nggak mau bergaul, toto mati semua. Ya kan dikali terus. Ya kan? Ya kan? Nggak pernah mau bergaul di dalam aja. Pintunya dikunci aja. Masa emaknya mati nggak tahu, malah disisirin. Ya kan? Nauzubillah min dzalik. Tuh, jadi manusia nggak bisa sebagai makhluk zon politiken, makhluk sosial yang nggak bisa hidup. Tukang cukur tuh tetangga saya Bu, pala siapa aja dicukur sama dia. Tapi giliran dia rambutnya panjang, dia bingung. Waduh, saya nyukur sama siapa ya? Nggak bisa dia nyukur sendiri, dia butuh orang lain, nggak bisa. Gitu. Ustadz nih, ya nggak ceramahnya menggelegar, membakar, berkobar. Wih, yang dengerin kagak ada. Wah, kata Ansip dari jauh, udah lama tuh Ustadz gila, gitu. Ya kan? Ya kan? Ada jemaah banyak, duduk aja banyak. Ya kan sambil manggut-manggut aja. Ustadznya nggak ada, oh stres semua berarti. Stres semua. Berarti stres semua. Ya. Jadi kita saling membutuhkan. Bang Darman dagang. Ya kan? Kenapa bisa laku? Karena ada yang beli. Yang beli juga membutuhkan Bang Darman. Bang Darman butuh apa yang beli begitu. Itu namanya saling kalau bahasa biologinya tuh simbiosis ya, mutualisme ya. Iya, simbiosis itu saling membutuhkan. Tuh ya. Tuh. Nah, darah haid itu kalau darah yang kotoran, darah istihadah, darah penyakit itu akibat dari penyakit kanker. Ada kanker penyakit di rahim perempuan. Apakah itu dalam bentuk tumor atau dalam bentuk kista atau dalam bentuk miom. Biasanya perempuan yang kena penyakit itu darahnya, menstruasinya tidak lancar, banyak darah yang keluar. Istri saya pernah ngalamin begitu. Kok darahnya keluar terus banyak? Kenapa ini? Jadi 15 hari masih keluar darah. Biasanya seminggu. Kok ini 15 hari? Ya suaminya protes dong, ya kan? Pusing kepala kita, ya kan? Iya.
Kecuali memang punya istrinya dua kali ya Bedi ya. Mungkin ada solusi. Ya itulah hikmahnya orang nikah lagi. Ya Bu ya. Setuju nggak Bu? Nggak setuju ya? Iya. Nah, nggak ikhlas ibu-ibu. Nah, akhirnya setelah diperiksa di dokter ternyata miom. Ada penyakit yang harus diangkat penyakitnya. Setelah diangkat, dioperasi, maka normal lagi. Jadi kalau istri kita Pak keluar darahnya seminggu terus sampai seminggu lebih, biasa seminggu udah kering kok masih keluar juga, jangan-jangan penyakit, darah penyakit, harus dicek ke dokter. Kalau 15 hari masih keluar juga, nah patokannya 15 hari dah. Kalau 15 hari masih keluar juga, berarti itu bukan head, itu darah penyakit. Nah itu wajib dia sholat, wajib dia puasa, gitu. Ditambel lah bagaimana caranya biar bisa sholat, dibersihin dulu. Tuh, ya, darah penyakit. Nah orang-orang Yahudi sejarahnya, kata Nabi orang Yahudi itu kalau istri-istrinya haid, dia itu diasingkan, disuruh diusir dari rumah orang Yahudi. Tuh ekstrim sekali orang Yahudi, keras hukumnya. Taurat itu keras, diusir karena najis, kotor. Perempuan yang lagi haid itu kotor, nggak boleh. Tuh, orang Yahudi. Lalu orang Nasrani beda. Orang Nasrani itu tidak diasingkan, malah bebas. Yahudi ketat banget, Nasrani bebas banget. Artinya disetubui, boleh hubungan dengan istri dalam keadaan haid gitu. Padahal itu penyakit bahaya, bisa menimbulkan penyakit kanker. Tapi orang-orang Nasrani begitu kerjaannya. Nah datanglah Islam ini, agama yang tengah-tengah, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, tengah-tengah. Tuh Islam datang, maka perempuan yang haid tidak diasingkan dan tidak boleh berhubungan, tetap makan bareng apa, hubungan kata Nabi boleh, tapi sebatas dari pusar ke atas. Kalau pusar ke bawah nggak boleh Pak Yanto, nggak boleh. Iya, pusar ke atas boleh. Kalau dalam keadaan haid, nah, gitu. Itu Islam. Jadi Islam itu agama yang moderat, tengah-tengah. Iya, ya. Iya, itulah tadi. Kayaknya masih mikirin ini mau poligami kali ya. Ya, iya. Ya memang hikmahnya salah itu, walaupun ibu-ibu maaf nggak setuju ya Bu, tapi itu ada hikmahnya Bu. Orang kalau punya istri dua, si istri juga kan pasti ya, saya kan lagi head, ya kan, saya ngeliat kamu kok bengong aja, kenapa kok kopi nggak dihabisin gitu, kalau ngopi, udah sono pulang ke rumah no pos 2 gitu, ya, ya, tuh, nggak ikhlas ya, iya Pak Mail ya, nggak ikhlas katanya. Ya, ya, ya. Kalau saya sih sebenarnya mau nikah lagi mah udah silakan aja kata istri saya. Udah dapat izin saya nikah sama istri saya. Tapi sayanya nggak mau Bu. Saya udah diizinin nikah sama istri saya nggak mau. Kenapa? Karena saya udah nikah sama istri saya. Kan sama istri saya nikahnya. Coba ya, udah nikah sama orang lain, baru mau saya. Ini diizininnya sama istri saya. Kan saya udah nikah dulu awal, masa nikah 2 kali diulang? Jadi ya saya sebenarnya udah diizinin nikah lagi sama istri saya, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena nikah sama istri saya. Ya, tuh head, keluar darah head. Jadi paling golibnya anak-anak perempuan head itu seminggu. Ada juga yang seharian udah kering. Ada nggak yang begitu Bu? Ada. Nah istrinya guru saya cuma sehari kering. Nah, sehari kering. Nah ada biasanya seminggu. Terus Pedi yang wajib mandi. Yang keempat nifas. Nipasu, yaitu darah nipas. Jadi habis nipas. Nipas itu adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Biasanya 40 sampai 60 hari. Nah, jadi kalau udah ngelahirin, siap-siap dah tuh bapak-bapak pada puasa tuh ya.
puasa. Itulah hikmahnya kembali Pak Yanto, nikah lagi. Jadi itu hikmah. Jadi hikmahnya. Jadi istri melahirkan. Kalau punya istri lagi kan bisa pulang ke sana. Nggak habis-habis ya. Ya. Tuh, darah yang keluar setelah melahirkan. Terus Pedi. Kelima, bersalin. Wal wiladatu, bersalin, melahirkan. Jadi setelah melahirkan maka perempuan wajib mandi. Yang terakhir Pedi. Yang terakhir meninggal dunia. Yang keenam wal mautu, yaitu mati. Jadi kalau mati wajib mandi, tapi mandinya nggak bisa sendiri, harus dimandiin gitu ya. Itu jadi ada 6 Pak yang mewajibkan kita mandi. Pertama, masuknya zakar ke dalam farji, bersetubuh. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, darah haid. Setelah haid perempuan wajib mandi. Terus keluar darah nifas setelah melahirkan 60 hari mandi. Terus juga kemudian melahirkan wiladah. Yang keenam terakhir adalah mati, maut. Meninggal apa mati? Yang benar meninggal apa mati? Mati yang benar. Iya, di Quran kan alladzi khalaqal mauta, mati, maut. Bukan alladzi khalaqal meninggal. Iya kan? Iya kan? Coba meninggal apa mati? Mati kan? Kalau bahasa Quran maut, mati. Tuh. Ya. Lalu bagaimana caranya mandi? Nah, ini Pedi. Ya, speaker rusak ya. Fardu mandi. Urudul isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Iya. Wajibnya orang mandi, pertama dia niat, an-niyatu. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menuju sesuatu kemudian dibarengi dengan perbuatan. Jadi ketika kita mandi wajib, kita niat nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Nawaitul gusla, saya niat mandi li raf'il hadasil, untuk mengangkat hadas akbari yang besar, hadas besar. Junub. Berarti hadas kecil ke bawah enggak? Kalau kita mandi hadas besar, ke bawah, junub. Fardolillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Niat di hati, ya Allah saya niat mandi hadas besar karena Allah ta'ala. Nggak apa-apa. Di hati. Nah, baru kemudian yang kedua adalah apa Pedi? Wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh badan. Baru dong. Air semuanya, ya lipatan-lipatan kulit semuanya harus kena air. Baru sah mandinya. Udah niat, airnya juga air yang suci dan mensucikan. Kalau saya di rumah biasanya Bang Agus kalau mandi junub, mandi biasa dulu. Mandi biasa dulu, pakai sabun Pak Guru. Sabun udah bersih semuanya, baru saya mandi wajib. Pakai air yang banyak tuh di dalam, kalau enggak pakai keran, lebih enak, ya kan? Atau ember taruh di atas, jadi airnya enggak nyipret ke situ lagi. Nah, kalau nyipret namanya air mustakmal. Airnya banyak, kalau enggak pakai keran. Baru saya niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib karena Allah ta'ala. Udah semuanya airin lagi. Jadi enggak pakai sabun lagi. Udah enggak pakai sabun lagi Pak Yanto. Kan udah mandi saya 2 kali. Jadi itu namanya enggak bersihin. Kayak orang nyuci motor ya kan? Disikat dulu, dibersihin dulu semuanya ya kan? Daki apa kayak kan semuanya, baru kemudian ketika nggak bersihin nggak bilas nawaitul ghusla, kan enak gitu.
Ada jamaah nanya, Pak Ustadz kalau dingin gimana hujan? Ya lagi malam-malam masih main aja hujan-hujan. Giliran mandi aja pada bingung. Begitunya aja nggak bingung. Ya, nah boleh pakai air hangat. Boleh pakai air hangat. Jadi air itu dibak, dicampur pakai air panas. Nah, boleh Pak. Boleh pakai air hangat. Nah, boleh gitu. Banyak kan pengantin baru kan begitu ya kan. Kadang-kadang subuhnya kesiangan itu faktornya itu karena kelelahan. Nah, biasanya habis begitu harusnya minum madu tuh Bang Randi, madu ya 3 sendok pakein air, baru badan fit lagi ya. Beli madunya no di Laguna, toko Laguna, bilang aja beli madu Bangka Belitung, asli tuh 60.000 apa 80.000 segini. Nah itu bagus, begitu ya. Jadi itu yang mewajibkan mandi airnya hati-hati. Kalau mandi airnya harus suci dan mensucikan. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada saya tutup. Ya, silakan Bang Randi. Mati. Udah di itu nanti bisa kali. Nah, pakai. Ah, ah. Hmm. Iya. Kalau kita wudhu, sifatnya itu harus berkesinambungan, nggak boleh berhenti lama. Wudhu mah harus terus. Nah, kalau airnya kehabisan lagi wudhu, ya lagi habis mau ke tangan, tiba-tiba habis air keran. Nah, di rumah maka kita ambil air yang lain. Tapi airnya harus tetap suci dan mensucikan. Atau air bak, tapi baknya ketutup. Kalau baknya nggak ketutup kan khawatir nanti anak kita, istri kita mandi di situ nyepret. Nah, kalau airnya ketutup, kalau saya kan baknya agak tinggi saya yang gede. Buat khusus wudhu. Khusus wudhu tuh saya siapin bak yang merah tuh yang gede. Tutup, ada tutupnya. Jadi kalau mau wudhu, dibuka. Gitu. Air keran lebih enak, bagus. Pakai keran. Iya, artinya walaupun baknya itu kecil, tapi kalau dia ketutup, maka airnya suci. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau air kolam lebih dari 2 kula boleh. Saya di Bogor tuh di kampung bini saya, istri saya, itu kolamnya gede. Airnya juga ngalir juga. Banyak gitu. Ya saya nggak perlu ngidupin sanyo. Air itu aja saya pakai buat wudhu. Karena airnya suci. Nggak berubah warna, rasanya juga. Gitu. Ya Bang Randi ya. Nggak ada, kalau nggak ada kita tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya rabbina amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jiranina wa liman haqqana alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila amalin ila hubbika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.